Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Naja Al-Mas'udiyah Channel. Di kesempatan kali ini kami sedang ngokos bersama dengan saudara kita yang mungkin tidak asing lagi, Bung Wasil, dan juga saudara kita Pak Dosen Fero Hasan. Oke pemirsa, kali ini kami akan mewawancarai sahabat kami, yakni Bung Wasil. Kebetulan beliau adalah seorang pengusaha di bidang perkayuan. Bukan pengusaha, ya, pedagang kayu. Pedagang kayu gitu ya. Pedagang kayu, tek-tek. Cara yang betul ala ko tek-tek kan. Oh iya, Bung Wasil ya. Untuk pengambilan kayu, areanya jangkauannya sampai kemana, Bang? Tergantung. Kalau kayu itu, kalau untuk daerah Pangaren kan sudah tidak mungkin lah. Iya. Harus keluar dari pengarengan. Pastinya. Ya ke istilahnya mencari motor ada dojo. Oh, di area pegunungan. Area Tanah Merah, Kelis, itu ke Tanjung Bumi bisa. Oh, kemana-mana berarti ya. Terus itu ada kayu tersendiri atau bagaimana? Jenis kayunya kayu apa yang buat kebutuhan di usaha Bang Wasil? Ya jenis kayunya ya kayu jati ya. Kayu jati sama itu akasia. Cara yang itu ada kurmes. Oh, kan kurmes. Akasia itu banyak. Bagus juga kan ya kualitasnya. Kalau akasia Madura itu Mas bagus, enggak kayak akasia Jawa. Kalau akasia Jawa itu agak empuk lah. Kalau akasia Madura malah sebaliknya keras. Tapi antara kayu jati dan akasia tersebut, apakah untuk bahan tertentu buat masing-masing atau sama saja? Tertentu. Kalau untuk kayu jati itu istilahnya untuk mebel. Iya. Bikin almari, bufet, kursi. Iya. Kalau akasia itu untuk kayu atasan. Rangkangan kayu untuk gelung dah, jaring motor gelung atasnya. Terus pengambilan kayu itu apa di perkampungan, apa ada tempat-tempat khusus untuk pengambilan, istilahnya langsung dari penyalur atau langsung dari lapangan gitu? Kalau untuk pengambilan kayu itu bisa dikatakan tergantung kebutuhan. Oh, begitu. Istilahnya mau rengkisa itu ya, mau parlo pese. Tek puto nah, puro jual kaju. Oh, begitu ya Bang Wasil. Dan komentar dia mau untuk orang kampung ya. Kok lek tedarin puto pese. Mau tak puto pese, tak kira jual kaju. Tedarin puto. Berarti lumayan inilah menguntungkan buat Bung Wasilnya, karena kalau biasanya ya kalau orang butuh begitu kan dia menjualnya dengan nominal yang lebih rendah, artinya lebih murah gitu. Ya enggak juga. Sekarang kan orang kampung enggak kayak dulu. Oh, begitu. Udah apa ya? Sama-sama tahu lah. Pinter. Pasaran kayu gitu ya. Kalau dulu iya bisa. Anggaplah harga 2 juta, kadang 1 juta bisa. Kalau sekarang enggak bisa. Justru orang-orang penjualnya itu lebih pintar dari kita. Oh, begitu. Nggak mungkin begini ya. Kalau urusan itu kan mungkin nanti bisa terakhir ya. Yang perlu disampaikan mungkin ini kan banyak orang yang nggak tahu kan. Dulu mungkin Bang Wasil ini kan kerjanya kan bukan di kayu kan. Mungkin dulu pernah merantau, kemudian pernah di Malaysia dulu. Kemudian pernah usaha truk. Tapi jadi supir. Tapi berapa tahun kemudian moro-moro jadi bandar kayu kan, bandar jati gitu kan. Nah ini yang perlu kita menarik diperbincangkan ya. Kita bahas masalah ini. Asal mulanya gitu, asal mulanya bisa langsung terjun di usaha kayu ini dari siapa? Bagaimana Bang Wasil? Latar belakangnya kok bisa sampean jadi pengusaha atau di bidang perkayuan begitu?
Dulu kan ke Malaysia, Oh gitu. adu nasib. Aduh nasib. Ya bisa dikatakan nggak sukses lah. Ya, Udah Wak. dari Malaysia kerja lagi di Jakarta 2 tahun. Jadi supir juga. Ya bisa dikatakan yang namanya kuli, Namanya. serabutan. Ya ada wajarnya. Saya juga mengalami hal seperti itu. Masalahnya apa? Rata-rata anak muda itu kalau di perantauan yang satu mencari pengalaman, ya toh, hiburan juga kadang gitu. Terus ketiga kalinya sama turun mau laku di lereng Syariaki kan. Betul. Mulai dari kayak ini norok mader numpak lelet. Ya, begitu. Mari dari Jakarta nyupir boleh Betul. keluar kota. Ke Bali pernah, Jakarta. Yang namanya supir. Terus pas dari supir itu kebetulan saya itu ini orangnya apa ya? Turunan pedagang kayu. Bapak saya kan pedagang kayu. Oh, begitu. Ingat aja, Cong. Jangan nyupir dulu. Kenapa, Pak? Ikut saya kerja kayu aja. Mungkin bapak saya itu ngerti di dalam kemampuan saya itu bisa lah. Punya bakat Ah, dagang. ada bakat dagang. Ada bakat dagang. Betul, Oh. betul. Artinya Bang Wasil apa ya sudah melanglang buana gitu ya. Pengalaman sudah. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. pengalaman Kalau itu pengalaman keliling, nggak kurang-kurang lah. tak rangkora. Jadi seperti pengalaman itu kan bisa ada yang bilang bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik gitu. Betul. Bukan begitu, Bung? Tuh. Bisa. Jadi belajar dari pengalaman, kemudian setelah kita bulat ada tekad untuk membentuk usaha sendiri, terkadang itu apa ya bisa memungkinkan gitu untuk apa ya untuk menerapkan dan mewujudkan mimpi-mimpi. Insya Allah. Kalau pedagang itu sama turunnya kotuan, gampang toleransi. Bukan gampang ini, betul. Adaptasi lah. Adaptasi ya. Modal utama bisa adaptasi, ya jujur. Bahkan dulu almarhumah pernah bilang ke saya, Malin, Almarhum ya. Cong gini, Cong, kamu itu kalau bisa jangan nyupir terus. Itu yang jadi pedoman saya untuk ingin usaha dagang. Modal utama lah istilahnya pendorong. Terus saya bilang, ya usaha apa kalau kayak saya? Setidaknya usaha micin, jualan micin katanya. Dagang micin, tahu Iya, micin ya? Bukan vaksin. Micin itu penyedap, Penyedap rasa. Iya, nanti dia Micin itu sepupu sama garam, saudara sepupu dia. terus almarhumah itu bilang ke saya itu selalu ingat sampai sekarang tuh ingat, setidak-tidaknya kamu itu kalau masak micinnya ndak beli. Betul itu. Itu yang menjadi istilahnya pegangan saya. Ya berarti saya ini bisa lah untuk berdagang gitu. Iya. Dagang itu kan ada dua juga. Kadang orang dagang itu abal-abal. Ada dagang nyinyot, ada dagang nyinyot. Beda yang ada dagang kain, ada dagang kain. Kalau kita usaha itu harus punya keyakinan sendiri. Betul. Saya bisa di bidang ini ya udah tekunin. Terutama ya syukurilah. Betul. Antara untung banyak sedikitnya syukurin. Satu mungkin ya pertama sesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing gitu kan. Jadi apalagi ya kita juga bisa memilah-milih masalah pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing gitu kan. Seperti tadi yang disarankan oleh almarhum gitu kan. Jadi apa ya? Kita cari pekerjaan yang sekiranya prospek kedepannya bagus, bisa berkembang gitu. Contoh Ya, misal seperti di perkayuan ini gitu. Kayu itu ibaratkan ini, ibaratkan apa ya? Anggap nomor 2-nya bahan pokok. Ya, sembako. begitu. Mungkin badareng abi nih. Kipar lemari, bi lipat. Istilahnya apapun yang dibutuhkan kan kayu. Pastinya. Furnitur lah. Furnitur. Tuh. Nah, terus dari situ kayak gimana? Setelah kan tadi almarhum sudah istilahnya memberikan nasihat lah untuk berusaha atau untuk berdagang. Dan
memilih jalan di kayu itu, istilahnya keyakinannya seperti apa? Bakal berkembangkah atau punya rasa pesimisme? Maksudnya pesimis itu ragu. Ya kalau keraguan sih alhamdulillah. Dari almarhum itu tidak menjelang lama ya sebetulnya. Tidak menjelang lama, terus bapak saya itu bilang, ayo Cong kalau bisa kamu ikut saya. Saya ikut-ikut. Pertama kan saya mau asal mulanya ikut-ikut. Ya bapak nebang kayu ikut, belanja kayu ikut. Gitu. Terus di waktu perjalanan itu saya tuh kan ada kemampuan juga berpikir sedikit demi sedikit, sedikit. Oh gini caranya orang usaha. Ya alhamdulillah di dalam perdagangan kayu ya ada manis pahitnya juga lah. Pastinya. Pasang surut lah Pasang ya. surut. Nggak semulus pipinya Syahrini. Ya Iya. Kan wajar kan naik turun. naik begini turun, kan. naik turun. Yang penting kan punya keyakinan untuk bisa. Yakin. Kan? Satu yakin, ya tekun, terus optimis dan enggak itu ya, enggak istilahnya kalau kayu sepi ingin usaha lain. Karena saya diajak sama teman-teman itu ya, ayo kamu kalau mau ini, kebetulan waktu 2018 kalau enggak salah, garam kan mahal. Tukang beca aja bisa jadi dagang garam. Betul. Kalau waktu Mahalnya. waktu mahal-mahalnya garam. Iya. Cuma saya enggak mau. Dah, bukannya saya enggak mau cari untung. Cuman kalau saya usaha garam, ya, Iya. saya kan dari ke garam. Takut di dalam kayu itu keteteran. Saya jelaskan nggak bisa ngatur waktu. Ya, karena terbagi ya. Waktunya betul. terbagi. Tak fokus. Nggak fokus. Terus masalah kayunya itu misalnya kayu jati loh ya. Bang Wasil ini sebagai penyalur atau produksi sendiri gitu, seperti bikin almari, lipan dan sebagainya begitu. Enggak. Ya, Kalau saya itu kebetulan di sini ya penyalur. penyalur ya. Masalahnya di sini kan banyak tetangga-tetangga yang jadi mebel. Itu memasukkan bahan ke mebel-mebel. Ternyata kalau mebel itu biar gampang belanja. Setiap mebel ya belanja ke saya. Tergantung lah. Jadi kadang orang rumahan juga datang ke sini ya Bang Wasil ya. Ambil Kadang kayu, orang rumahan. Satu itu ngecer ibaratnya. tergantung pembeli. Ini bagian Kalau pembelinya maunya beli jadi ya dilayani. Oh begitu. Jadi sudah ada tukang ya di sini Iya. ya, juga sudah menyiapkan sama Ya, enggak juga. tukangnya enggak. Kalau tukang tuh saya enggak bisa enggak menyiapkan. Tergantung pesanan. Kalau tukang enggak, bila kalau ada orang pesan, ya, Ya. tukang itu saya tuh ini dibagi ke mebel. Mana ada mebel yang lowong, ya saya suruh gitu. Kamu bikin gusen. Oh, ada lagi mebel satunya. Cuma tidak selalu ada. dibagi-bagi rezeki. Tak mau turun mulai pedengakan. Laku mau ke TV takun mate. Betul. Ya. Sudah berapa tahun Bang Wasil menjalani Menekuni. karirnya? Menekuni. Ya, menekuni. Alhamdulillah kurang lebihnya hampir 11 tahun jalan. 11 tahun sudah ya. Ini sudah lama. Modal pertama itu memang keyakinan. Keyakinan. Wah itu passion, bahasa anunya kan passion itu sesuai dengan Idealnya. minat dan bakat. Iya. Mungkin tadi Bang Wasil itu kan bakatnya memang ada itu, Ada. dagang. Gitu. Khususnya perkayuan. Minimal waktu tawakan doh. Betul. Ya. Ledek ding mau pakai ding pembeli nggak mas inol. Ribut. Kok saya? Kebetulan ilmu kayunya dari orang tuanya. Ya. Jadi tadi kan kebetulan juga kan ada nasihat dari almarhum itu untuk berdagang. Akhirnya kan termotivasi untuk terjun langsung. Cuman harus jujur. Nah, modalnya memang jujur itu. Modal utama dalam usaha itu kan itu bukan uang tapi kejujuran. Soalnya kalau dagang kayu itu paling gampang. Jadi tidak jujur itu paling gampang. Paling gampang. Ada orang bikin rumah pinta panjer. Panjernya diambil, kayunya hilang. Iya kan? Iya. Bisa. Bisa begitu. Tapi kalau boleh tahu modal maksudnya untuk usaha pertama itu berapa kan?
Kalau seingat saya itu modalnya itu siap pinjam. Siap pinjam ya. Enggak punya modal sama sekali, nol. Istilahnya anu lah. Modal utama 4 juta. Kata Bang Roma itu tutup lubang kali lubang. 4 juta mesti minjem. Dengan uang 4 juta bisa berhasil berjalan. ya. Alhamdulillah. Termuter, Kepunan dan kejujuran. Ya. Jadi pemirsa, dasar daripada sebuah pekerjaan, satu, kejujuran, ketekunan, Fokus. dan fokus di bidangnya. Begitu ya Bang Wasil? betul. Tak tahu saan no. Maksudnya kadang orang wah dagang roh hasil, ada dagang ya. Ya, Tak usah ada itu maksudnya. Basicnya. Di Tuh. kayu, di kayu. Di kayu ya, di kayu. tekuni aja Tekun. gitu ya. Sesuai dengan potensi Tekun diri. ya, terutama kita. bersyukur lah. Nikmat. Nikmati prosesnya gitu kan. Syukuri. Apa Hidup kan adanya. harus itu. Syukur kan ibaratkan senang. Nggak usah kejar apa ya. Orang hidup itu nggak usah ngejar kaya. Nggak usah ngejar uang, nggak usah. Uang nggak usah dikejar. Hidup itu harus senang. Uang ngejar sendiri ya. Insya Allah. Apabila kita langkah-langkahnya sudah terukur gitu. Jadi hal yang terpenting di dalam bekerja adalah satu, niatnya ya lillahi ta'ala gitu kan. Lillahi ta'ala ya memang harus lillahi ta'ala lah. Kita kan orang muslim. Cuman kita itu istilahnya setiap bidang pekerjaan apa saja kita harus bawaannya senang. Ya betul sekali. Pokoknya kerja apa saja dibawa senang. Insya Allah barokah. Ya, Kalau kita kerja di dalam pekerjaan kita selalu ngeluh. kurang syukurnya. syukuri. Cari parbi orang kurang syukur. Ini harus lah kayak senang mereka. Ontong seneng tau. Senang. Kapan rogi deki gelanong amit seporan kalau kowe mono ya Allah kok bi rogi. Itu kan sudah biasa ya. Nah, Sudah biasa terjadi. bukan kebanyakan. Dibuat kebiasaan. Maksudnya pasang surut itu sudah biasa terjadi dalam usaha. Kalau cuma sekedar bahasa, aduh, rogi karena kan biasa Biasa, itu. sudah biasa. Cuman kan dalam hati itu kan tetap Basa-basi. optimis kan. Cuman sepengalaman saya itu ini parbitan apa ya? Orang usaha itu kalau untung parbi kata seram diem. Kalau rugi rame. Cuman Amit ya, saya itu berpengalaman teman-teman sama-sama saya tuh. Gak pernah saya dengar untung gitu. Yang dengar ruginya tok. Dan saya Untungnya tahu itu kalau ini jujur, untung rugi. Seharusnya begitu ya. Ya, kapan untungnya? Kalau rugi terus. Yang mekanik Nih, kebetulan nih mekanik pengarik. Ya rokok lu. Supirnya Iya. dua trayek. Ya, odong-odong sport. sekarang sport. Jadi begitu ya. Iya. Adakah bisa nambahin mungkin dari saudara kita Haji Safi? Pengalaman-pengalaman yang lalu ada pengalaman-pengalaman apa? Mungkin ada yang mau diperbincangkan lah. Pernah di dunia usaha enggak Bang Safi? Saya belum usaha. Belum. Dari masa muda dulu senangnya merantau. Wah, sama berarti. Pengalaman ya. Pengalaman. Didasari dengan pengalaman. Belajar dari pengalaman. Ya. Pengalaman bukan pengalaman kerja, pengalaman merantau mungkin saya yang banyak. Yang paling ini ya. Dari dulu masih muda tahun 97 udah merantau. Bulan di Malaysia kena tangkap. Gundul. Pulang berdua sama juragan saya yang sekarang. Digundur ya. Digundul, digari berdua sampai ke pesawat. Masuk pesawat di itu tandang, buri tandang, so masuk gitu. Enggak ada ampun, takut enggak masuk, takut lari. Gari dibuka, Di Sepang. Bang Safi, Bang Wasil, Bang Adus sama-sama pernah punya Merantau. pengalaman merantau di Malaysia. pengalaman Malaysia itu Iya. sama. Kalau usaha belum terjun ke usaha.
Soalnya ya Mungkin di lain hari lah, belum waktunya. Sekarang mesti belajar sama bos saya. Iya. Bandar Jati. Ya. Benar Jadi tiap hari sama saya bagian pengiriman pengangkutan Bagus lah. Ini bagian lapangan. lapangan. Ya memang sebetulnya sama-sama lapangan. Kalau kayu kan prosesnya lama, diproses. Proses kayu ya dilihat dulu, terus ditanyain harganya berapa, ditawar. Itu ditawar belum langsung dikasih, proses, ditunggu. Kadang bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, kadang bisa langsung jadi. Tergantung kebutuhan orang yang menjual. Tergantung loginya, tergantung jodoh Rezekinya. rezekinya. Banyak prosesnya. Kalau semua sudah deal, baru saya tinggal komando dari juragan. Udah beli ya, prosesnya ya istilahnya sewa sensu, cari kuli. Udah sewa sensu, cari kuli ya di istilahnya ditebang lah. Udah ditebang dipekol. Jadi seperti kuli itu dari sini semua ya? Enggak, Ini kan cuma ngangkut ya. di sini untuk pengangkutan. Terima rapi gitu ya. Kalau misalnya pemotongan, Nah, seperti pemotongan penebangan, Dari terus gunung, orang gunung khusus. sampai ke tas truk itu dari lokasi, kuli-kuli lokasi. Itu pun Khusus. membutuhkan orang khusus. berarti kayu itu sudah ahli. dibelah-belah dipotong-potong seperti ini jadi sudah dibahan gitu. Belum, masih gelondongan. Masih gelondongan. Itu pun masih ini orang khusus lah. Kita beli dari petani di kampung kayu, terus ditebang. Mau kayak sampian di ini esoro mekol. Tekepe. Ya iyalah. Cuma itu tak biasa. Nang kopi lagi mekol Oh, boleh 2 buru. Dulu pernah loh saya waktu di Cikarang pengalaman kayu itu. mekol. Iya, Kayu kalau cuma Jatilanda yang dipikul. dari hutan gitu kan saya pikul gitu ya, jadi katakanlah jadi Tarsan di sana saya dulu. Tarsan kota. Iya, bagian ngoperasi ranting-rantingnya gitu kan, mikul. Mukhang ano lang kung kapi yan, nagawata sekarang. Konsapo. Ya cuman sekarang Masuri. sudah simpel, sekarang dia belanja langsung ini bahannya, nggak kayak dulu tebang sendiri cari kayu sendiri.